Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Desi Latifah. Di video kali ini aku akan bahas tentang soal-soal P3K perawat ya teman-teman. Nah di sini aku akan bahas full kasus dan full pembahasan tentang soal-soal P3K kompetensi teknis. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, baru nonton video aku, dukung terus channel aku ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta teman-teman juga bisa mengklik gambar lonceng. Oke, kita lanjut ke bahas soalnya ya. Soal yang pertama, seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di rumah sakit dengan ulkus septikum. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang MDT tanpa residu kehitaman pada selang saat ini. Perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Apakah tujuan utama dari tindakan tersebut? A. Membersihkan lambung. B. Mencegah terjadinya aspirasi. C. Mencegah terjadinya muntah. D. Mengistirahatkan kerja lambung. E. Mencegah terjadinya penyumbatan pada usus. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah D. Mengistirahatkan kerja lambung. Nah, kita lihat konteks soalnya. Di sini laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan ulkus septikum. Nah, ulkus septikum itu apa? Nah, yaitu terjadinya atau adanya luka pada lambung yang menyebabkan penderitanya itu mengalami keluhan seperti perut kembung, kemudian nyeri ulu hati, dan mual. Nah, dari hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Nah, kemudian pasien ini terpasang selang MGT tanpa residu kehitaman pada selang. Saat ini, perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Nah, apakah tujuan utama dari tindakan perawat tersebut? Nah, jadi kita fokus ke data masalahnya. Nah, data masalah ini mudah ya teman-teman karena sudah ada diagnosa ulkus septikumnya. Jadi kita sudah bisa menganalisisnya dengan cepat. Nah, di sini dari hasil pengkajian itu ada nyeri ulu hati, mual, kemudian muntah dengan warna kehitaman. Nah, pasien juga terpasang MGT tanpa residunya itu kehitaman pada selang. Nah, masalah keperawatan yang timbul dari kasus ini yaitu resiko perdarahan, akan terjadinya resiko perdarahan, di mana pasien ini juga akan mengalami kehilangan darah. Jadi dengan mengistirahatkan kerja lambung, maksudnya pasien puasa itu bisa meminimalisir kehilangan darah dan kerja lambung itu sedikit berkurang atau tidak bekerja dengan keras ya. Kalau misalkan ada makanan, ada minuman di lambung, itu kerja lambungnya akan bertambah berat. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 jam sebelum dirawat. Rasa terhimpit dan sesak. Tekanan darah 140/60 mmHg, frekuensi nadi 65 kali per menit,
Setelah diberikan obat ISDN atau isoniazid dinitrat 5 mg sublingual, nyeri dada dan sesak napas berkurang. Apakah fungsi dari pemberian obat tersebut? A. Sebagai analgetik. B. Sebagai vasodilator. C. Sebagai antidepresi. D. Sebagai antisupresan. E. Sebagai antihistamin. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Sebagai vasodilator. Nah, kita lihat soalnya ya. Soalnya di sini ada seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit. Mengeluh nyeri dada kiri sejak 2 jam sebelum dirawat. Rasa terhimpit dan sesak. Nah, tekanan darah 140/60. Kemudian nadi 65 kali per menit. Nah, setelah diberikan obat ISDN 5 mg, nyeri dada dan sesak napas berkurang. Apakah fungsi dari pemberian obat tersebut? Nah, jawaban yang tepat yaitu sebagai vasodilator maksudnya. Nah, obat ISDN ini yaitu suatu obat golongan nitrat yang digunakan secara farmakologis sebagai vasodilator. Maksudnya vasodilator atau lebar pembuluh darah. Nah, khususnya pada kondisi angina pectoris yang di kasus ini, atau bisa juga terjadi pada kasus CHF atau congestive heart failure. Nah, udah jelas ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit D dengan anemia hemolitik. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemah dan tidak bertenaga, mudah lelah saat melakukan aktivitas. Konjungtiva mata tampak anemis dan HB 6,8 gram per ml. Pasien mendapatkan terapi transfusi darah TRC sebanyak 2 unit dalam 24 jam. Hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi kecuali A. Melakukan double check. B. Memastikan akses intravena paten. C. Melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi. D. Melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. E. Melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian transfusi darah. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah D. Melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. Lihat lagi ya pertanyaan soalnya. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi kecuali ini berarti yang tidak termasuk prosedur pemberian transfusi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. Nah, di sini adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian transfusi yaitu melakukan double check. Double check ini dari identitas, nama, umur, kemudian golongan darah, itu dicek berulang. Nah, kemudian melakukan observasi 5-10 menit pertama. Jadi melakukan observasi itu dilakukan, tetapi hanya dilakukan 5-10 menit pertama. Seperti itu. Jadi tidak setiap 15 menit selama pemberian. Nah, kemudian
Kemudian memastikan lagi akses intravena paten. Jadi memastikan darah transfusi yang masuk ke tubuh itu lancar atau tidak. Lalu selanjutnya melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi dan memastikan lagi kantong darah dalam keadaan baik. Nah ini sebelum transfusi kita harus mengecek double check ya. Jangan sampai kita lalai dalam melakukannya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pasien Nyonya berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan multiple fraktur pada ekstremitas bawah. Nyonya mengeluh nyeri ketika kaki digerakkan, sehingga merasa cemas untuk bergerak. Kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, dan IMP 30 kg per mili. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat untuk kasus di atas? A. Obesitas, B. Ansietas, C. Nyeri akut, D. Berat badan lebih, E. Gangguan mobilitas fisik. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Oke, jawabannya adalah C. Gangguan mobilitas fisik. Nah, di sini, di kasus ini, pasien ini berusia 40 tahun ke rumah sakit karena multiple fraktur pada ekstremitas bawah. Nah, Nyonya H ini mengeluh nyeri ketika kaki digerakkan. Kemudian merasa cemas untuk bergerak, kemudian kekuatan otot menurun, kemudian rentang gerak menurun, dan IMP-nya 30 kg per meter. Nah, fokusnya itu adalah di mobilitas fisik yang dimana Nyonya H ini merasa cemas untuk menggerakkan kakinya, menggerakkan ekstremitas bawah. Kemudian saat digerakkan itu terasa nyeri, dan data-data lain itu menunjukkan bahwa kekuatan otot menurun, kemudian rentang gerak menurun. Nah, itu lebih ke gangguan mobilitas fisik. Nah, jadi masalah perawatan yang utama, yang tepat itu adalah gangguan mobilitas fisik. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pasien Nyonya U, 24 tahun dirawat di rumah sakit dengan post kraniotomi hari kedua. Perawat akan melakukan perawatan luka pada pasien. Saat ini, perawat telah membersihkan luka dan kulit di sekitar luka dengan NaCl 0,9%. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? A. Mengkaji kondisi luka. B. Melepaskan handscoon. C. Menutup luka dengan kaca kering. D. Menutup luka dengan kaca lembab. C. Mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Jawabannya adalah mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Kita di kasus ini kita fokus pada step by step perawatan luka pada post kraniotomi ya. Nah, jadi di sini perawat itu telah membersihkan luka dan kulit di sekitar luka dengan NaCl 0,9%. Nah, apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? Nah, ini perawatan luka operasi hari kedua ya. Nah, jadi untuk pilihan
Mengkaji kondisi luka itu kurang tepat, karena mengkaji kondisi luka itu dilakukan sebelum kita membersihkan luka dengan NaCl tadi. Nah, kemudian kalau melepas handphone itu kurang tepat, karena setelah karena handphone dilepaskan itu setelah prosedur perawatan luka selesai dilakukan. Dan pilihan yang tepat yaitu mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Nah, jadi setelah pas lukanya dibersihkan, kemudian kulit-kulit di sekitarnya juga dibersihkan. Nah, setelah itu kita memberikan atau mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan mengoleskan cairan antiseptik pada luka, nah, setelah itu bisa lalu ditutup dengan kaca. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan soal kompetensi teknis perawat untuk soal P3K perawat 2023 kali ini. Buat teman-teman yang sedang menjalankan tes P3K dan teman-teman yang belum, tetap semangat ya teman-teman. Nah, karena kita juga harus mempersiapkan diri, harus rajin mengerjakan juga ya, mengerjakan latihan-latihan soal, kemudian bisa juga nih untuk menonton video-video yang membahas tentang soal-soal P3K. Nah, semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam menjawab soal dan lolos jadi PPTK Perawat 2023. Amin. Oke, sekian ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.